Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi pagi ini kita bakal melihat aktivitas yang ada di Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Pada pagi ini jam sudah menunjukkan jam 9:26 dan tadi sudah ada beberapa bus yang sudah masuk ke dalam terminal ini. Seperti biasa, bus ANS menjadi bus pertama yang sudah datang atau masuk ke dalam terminal ini. Bus ini berangkat dari Kota Bukit Tinggi dan nantinya bakal melewati daerah Danau Singkara, Solo, dan nanti berlanjut hingga melalui lintas timur dan berakhir di Kota Bandung biasanya, karena ANS ada yang sampai Kota Bandung. Nah, berbicara mengenai terminal Bukit Surungan ya, terminal ini merupakan terminal di mana titik temu antara bus yang datang dari arah Padang Pariaman menuju Jakarta juga, dan bus yang datang dari Bukit Tinggi. Nah, semua busnya bakal melewati terminal ini. Tidak hanya bus ya, tapi juga bus-bus kecil lainnya untuk tujuan Padang, Batu Sangkar, Padang, Payakumbuh maupun Padang Bukit Tinggi bakal melewati terminal ini. Jadi bisa dikatakan kalau daerah Kota Padang Panjang ini ya merupakan daerah yang letaknya strategis, di mana bus yang berasal dari Kota Bukit Tinggi, dari Kota Padang Pariaman menuju Jakarta bakal masuk ke dalam terminal ini. Samping itu juga ada beberapa bus lain seperti ALS yang via lintas Toba atau via Gunung Tua, Padang Sidempuan juga masuk ke dalam terminal ini. Jadi cukup sibuk lah keberangkatan dari terminal ini, apalagi ketika waktu mudik atau arus mudik. Nah, maka terminal ini bisa dipenuhi oleh berbagai PO yang datang untuk membawa para pemudik menuju berbagai kota. Tidak hanya menuju Jabodetabek, tapi juga ada juga yang menuju kota Palembang ya, menuju kota Medan juga pasti melewati terminal ini. Nah, di terminal ini juga dilengkapi berbagai fasilitas publik ya. Di antaranya adalah ada toilet umum yang bisa kita gunakan, kemudian juga ada tempat atau kantor untuk melakukan pengujian kir, kantor disub yang ada di depan kita itu, dan los untuk berjualan dan tempat untuk penjualan tiket dan agen yang ada di terminal ini. Tidak hanya itu ya, terminal ini juga berjarak kurang lebih 1 km ya dari pusat Kota Padang Panjang atau menuju pasar yang ada di Kota Padang Panjang. Dan jadi jaraknya hanya 1,2 kilo. Tentu saja ini sangat memudahkan para penumpang untuk menuju pusat kota yang jaraknya hanya 1,2 km. Dan juga ada transportasi yang bisa digunakan untuk menuju kota ya, atau menuju pusat kota ataupun menuju pasar Padang Panjang. Bisa menggunakan ojek ataupun menggunakan angkutan umum. Nah, kalau pagi hari ya atau jam 9 hingga jam 12 ini bakal didominasi oleh bus yang bakal berangkat menuju Jabodetabek ataupun menuju Palembang ya. Jam-jam yang cukup sibuk di terminal ini jam 9 sampai jam 12 siang nantinya, dan juga nanti ada juga bus yang menuju Medan. Jadi jam sibuknya kebanyakan di jam 9 sampai jam 12 siang, karena memang jadwal keberangkatan bus yang menuju Jabodetabek yakni berkisar antara jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Begitu juga menuju Medan ya, menuju Palembang juga. PO yang kebanyakan masuk ke dalam terminal ini diantaranya seperti di depan kita ANS, ini setiap hari selalu berangkat, kemudian Palala, NPM juga, Sembodo, Bintang Permata Bunda, Transport, MPM ya. Kemudian juga untuk tujuan Medan ada N, ada Sempatistar, ALS, dan juga ada Putra Pelangi dan Kurnia Group. Jadi cukup bervariasi pilihan PO bus untuk menuju berbagai kota. Kemudian pada siang hari juga bakal ada juga bus yang berangkat menuju Jambi. Jadi kalau kita berangkat dari Padang Panjang dan ingin menuju Jambi,
Biasanya busnya jam 2 siang. Ada 2 PO ya biasanya. Yang pertama Jatra, yang kedua ada Family Raya. Itu untuk pilihan big bus. Tapi kalau yang mobil elf atau mobil-mobil medium atau bus medium bisa seperti Pita Bunga ya. Pita Bunga dulu menuju Jambi, tapi kalau sekarang saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti untuk big busnya adalah Jatra dan PO Family Raya. Nah, ini bus kedua dari ANS yang berangkat pada pagi ini ya. Jam setengah 10. Udah 2 unit ini bus ANS yang berangkat. Tadi Palala juga sudah berangkat. Ini ANS kedua. Nah, biasanya nanti kemungkinan adalah PO NPM yang bakal masuk dalam terminal ini. Nah, ini ya salah satu PO yang juga bakal berangkat pada pagi ini. Jadi ini juga setiap hari melewati daerah atau terminal Padang Panjang yang rutin menuju Jabodetabek. Nah, ini bus Bintang Permata Bunda ya, yang juga merupakan salah satu PO baru yang bakal berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya pada pagi ini. Jadi cukup banyak ya PO baru yang saat ini sudah mulai aktif di lintas Sumatera Barat menuju Jabodetabek. Di antaranya ada Bintang Permata Bunda, kemudian juga ada PO Palala Pangeran ya, NPM. Sedangkan yang sudah lama berdiri itu ada ANS, NPM, Gumarang Jaya juga ya, Transport. Nah, itu tuh PO yang sudah cukup lama berdiri di Sumatera Barat. Nah, ini juga salah satu PO yang selalu berangkat dari terminal ini ya, PO NPM untuk tujuan Jakarta Bandung ini. Jadi memang bisa dibilang terminal ini cukup sibuk jam 9 sampai jam 12 pagi. Kemudian dari jam 12 sampai siang atau jam 2 nantinya hanya ada beberapa bus yang masuk. Dan pagi ini biasanya ada juga bus ALS yang melewati terminal ini. Tapi jam sibuknya itu jam 9 sampai jam 12 pagi. Biasanya ada 3 atau 4 ya dari NPM, begitu juga dengan PO ANS, karena yang banyak berangkat dari terminal ini biasanya adalah 2 PO tersebut, ANS dan NPM. Nah, selanjutnya ya ada bus Gumarang Jaya. Ini juga bakal menuju Jabodetabek pada pagi ini. Ini markasnya ada di daerah Lampung, tepatnya di daerah Tanjung Karang ya, bus Gumarang Jaya ini. Dan juga kabarnya sebentar lagi bakal mengeluarkan unit terbarunya dengan kelas backless yang sampai saat ini masih ada di karoseri Laksana ya. Kemungkinan sebentar lagi bakal masuk ke dalam terminal. Nah, ini bagian belakang dari terminal ya. Tadi bagian depannya yang didominasi oleh bus ANS, NPM, tadi juga ada Gumarang dan MPM. Di belakang ini adalah untuk loket atau ya kebanyakan bus yang menuju Palembang seperti EPA dan Yuanda Prima. Seperti salah satu ya, unit yang ada di depan kita ini adalah unit dari Yuanda Prima dengan tujuan Palembang ini ya, yang sudah masuk ke dalam terminal pada pagi ini. Jadi biasanya kalau yang di belakang ini nanti didominasi oleh PO EPA Star dan PO Yuanda Prima. Nah, ini salah satu busnya yang saat ini sudah ada ke dalam terminal. Biasanya memang jam 10 pagi ini juga masuk ke dalam terminal. Kemudian nanti juga EPA bakal menyusul ya. Jadi cukup lengkap lah bus yang menuju ke berbagai kota dari terminal ini. Ini sebentar lagi juga ada lagi PO lain yang bakal masuk hingga nanti berlanjut sampai jam 12 siang terakhirnya biasanya. Kecuali busnya terlambat, kemungkinan jadwalnya bakal bergeser ya. Tapi jadwal normalnya biasanya jam 9 pagi, setengah 10, jam 10, setengah 11, jam 11 dan jam setengah 12 hingga jam 12 siang. Nah, kalau di ujung sana juga ada lagi los yang disediakan di terminal ini. Biasanya los yang di ujung diisi oleh truk ya. Biasanya tempat istirahat truk, kemudian juga ada beberapa tempat berjualan atau berdagang. Jadi ada dua ya, ada 2 tempat losnya, ada di sini di depan kita ini 1, kemudian di
di depan atau di belakang kita lagi satu untuk bus yang los sebelah ini. Kemudian untuk truk yang di belakang, biasanya truk fuso tronton ya, yang ingin beristirahat berada di belakang sana, karena memang parkirannya juga lebih luas yang di sana ya. Nah, ini salah satu unit Hyundai Prima yang cukup berbeda dengan unit lainnya yang berwarna merah. Biasanya didominasi oleh warna kuning atau oranye, ini yang berwarna merah. Bodinya dari New Armada ya, salah satu-satunya lah, the one and only livery. Ini tulisan belakangnya limited edition ini dari PO Hyundai Prima. Memang kalau yang New Armada jarang digunakan untuk PO Sumbar ya, biasanya yang digunakan adalah Laksana, Adiputro, kemudian juga Morodadi Prima yang dipakai oleh unit ANS. Nah, tidak hanya toilet dan los ya, tapi juga ada masjid yang bisa dipergunakan untuk sholat Jumat ini. Ini kita bisa sholat Jumat di masjid ini. Jadi fasilitasnya cukup lengkap di terminal ini, walaupun tidak sebesar terminal Balai Solo ataupun terminal Anak Aye yang ada di Kota Padang. Tapi untuk aktivitas keberangkatan busnya cukup banyak ya, cukup sibuk, bisa dibilang cukup sibuk. Apalagi mendekati hari raya Idul Fitri maupun hari libur ya, kebanyakan banyak sekali bus yang masuk ke dalam terminal ini. Ini kalau hari Jumat kita bisa sholat di sini, para penumpang ataupun kru ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar terminal ini. Untuk jarak ke kota pun dekat ya, tadi sudah dijelaskan hanya 1,2 kilo, bisa naik ojek ya. Nah, untuk loket Pangeran juga sudah tersedia di Kota Padang Panjang ya. Jadi untuk pembelian tiket bisa dilakukan di terminal ini. Ini salah satu PO baru yang mulai aktif beroperasi ya, PO Pangeran. Saat ini unitnya yang digunakan masih yang medium, tapi yang big busnya juga sudah rilis dan sedang dalam proses pengujian kir kemungkinan ya. Kemarin ada beberapa unit yang sudah datang atau sudah sampai di Sumatera Barat, tinggal menuju pengujian kir agar mendapatkan plat yang berwarna kuning yang untuk big busnya. Di belakang juga ada tuh NPM lagi Sultan Plus yang datang dari Bukit Tinggi. Jadi Pangeran sekarang sudah ada loketnya ya, di dekat loket Epa Star ya. Nah, ini ada para penumpang yang bakal berangkat pada pagi ini. Ada Sultan Plus Asti D71 yang sudah masuk ke dalam terminal ini. Nah, ini Pangeran sudah berangkat ya. Medium bus, medium long ya, Mercedes-Benz 917. Kalau ini 1626 dari Mercedes-Benz juga, yang big bus. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.